Halo Tribuners, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Ya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Dede Iskandar, salah satu legenda Persib Bandung hingga saat ini. Dulu banyak dapat gelar ya. Ya, Ada 6 kalau nggak salah selama berkarir 15 tahun bersama Persib. Nah Kang, gimana kabarnya Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik baik. Sekarang kegiatannya apa Kang? Ya kegiatannya sama mantan-mantan aja. Oh, Ada kadang ya ada tour keluar gitu. Main. terkeluar. Oke. Nah Kang, mungkin kita mulai dari ini Kang, waktu zaman Kang Dede kan 15 tahun hampir menjadi pemain nggak tergantikan lah di Persib. Kemudian juga ada cerita waktu main sama Milan gitu ya, kalau nggak salah. Nah, kira-kira apa yang bikin Kang Dede bisa bertahan selama 15 tahun dengan status starter terus gitu? Baik, alhamdulillah ya dulu waktu saya masih main, saya nggak pernah walaupun Persib nggak ada latihan, saya selalu latihan sendiri. Ya, Nah gitu. Jadi supaya bisa menjaga kondisi lah. ya. Jadi kalau ya itu saya kalau misalkan ada saingan, ya saya akan lebih lebih giat lagi berlatih. Dan dulu saya kalau latihan ya dari Bandung sampai ke Lembang pulang pergi. Itu hampir seminggu 3 kali 4 kali lah. lari kan Atau dari di lapangan Pajajaran. Di lapangan Pajajaran itu saya paling sedikit itu 30 putaran Wah, atau 25 putaran lapangan Pajajaran. gitu. Itu saya suka bareng dengan pemain-pemain bulu tangkis, pemain atletik, sering mengikutin saya dulu. Nah, jadi makanya alhamdulillah saya selama di Persib itu tidak tergantikan karena mungkin ya kondisi saya selalu fit aja gitu. Dulu pernah saya waktu sakit ada flu gitu ya, Ya. sampai pelatih bilang kamu Dede sakit aja main seperti ini, gitu katanya. Kalau saya sakit itu main sama dengan orang yang teman-teman yang lain yang sehat gitu ya, yang fit itu. Nah, itu. Jadi karena saya kalau dulu mau apalagi kalau mau lawan Persija, saya pasti latihan nambah. Karena yang akan saya jaga itu udah jelas beta ya. Dulu kan paling cepat. Saya kira di Indonesia dulu beta yang paling cepat selalu bikin gol. Tapi alhamdulillah kalau lawan Persib saya nggak pernah kecolongan sama Robin Betai. Walaupun dia secepat apapun ya. Nah itu ya. Jadi ya yang penting kita jaga kondisinya ya harus berlatih lah. Dan waktu itu Pak Thohir latihan jam 8, saya jam 6 sudah latihan sendiri. Oh iya. Jadi ditambah lagi latihan lagi sama Pak Thohir. Nah itu. Itu pesannya untuk teman-teman sekarang ya kayaknya. Jadi harus Ya, latihan, iya. harus Iya, tapi ini yang pemain-pemain yang muda yang sekarang kalau mau bertahan lama, apalagi sekarang kan main bola itu adalah industri ya. ya. Saya dibilang industri lah untuk kalau dulu mah kalau saya masih hobi lah, nggak dibayar ya. Jadi istilahnya nggak dikontrak gitu, bukan nggak dibayar, nggak dikontrak. Paling juga dikasih harian. Nah ini bagi adik-adik atau pemain Persib yang sekarang kalau mau lama ya, apalagi di Persib, saya kira harus berarti bertambah. Ya nambah, harus berani melawan tantangan itu. Ya kita jangan begitu di Persib nggak ada latihan ya berhenti gitu ya. Nah itu saya kira main bola nggak akan lama kalau seperti itu, paling setahun 2 tahun. Ya tapi kalau adik-adik ini berani ya mau latihan sendiri yang penting saya kira jaga daya tahan. Yang harus diingat daya tahan. Nah itu aja mungkinnya. Kang dari umur berapa tahun berarti Kang itu bolak-balik Lembang Bandung teh Kang gitu teh? Saya dulu dari usia 21 ya. Sampai usia tua juga saya sering. Itu sama Ade Mulyono dulu saya sering ke Lembang. Pulang pergi. Itu jalan kaki kan? Jogging. Oh jogging. Kalau ditanyakan saya sprint. Itu dulu ke Puncut masih belum diaspal sih. Dulu masih gunung kan, masih tanah biasa gitu ya, nggak diaspal. Saya itu dari rumah dari Sukajadi lari ke Puncut, keluar Lembang, turun lagi lewat jalan raya. Itu kalau jalan raya saya untuk menguji mental aja. Ya kalau semua penonton diteriakin ya itu kan udah biasa. Udah sering gitu. Kang ada pengalaman apa yang tidak terlupakan sama Persib Kang?
selama hampir 15 tahun ini akan membela Persib? Membela Persib saya kan pernah patah dulu ya. Iya, iya. Itu mungkin ya waktu seleksi gitu, waktu lawan PSSI Junior. Nah, itu yang tidak terlupakan. Saya begitu Persib mau final 6, Ya, aduh saya sedih sekali nggak bisa ikut. Oh iya. Waktu itu saya di cancel ya karena saya belum pulih. Itu yang jelas ya teman. Dan kalau ya itu ya, kalau dalam pertandingan yang tidak terlupakan ya itu lawan AC Milan lah. AC Ya, Milan. udah jelas AC Milan sama Eindhoven dulu dari Belanda. Hmm. Itu saya ngejaga lawan-lawan yang benar-benar kelas dunia, semacam Ruud Gullit dulu. Sama siapa? Lentini dulu, sama Lentini. Kang, itu waktu lawan AC Milan kan memang lagi bagus-bagusnya AC Milan ya, juara Liga Champions kalau nggak salah di tahun yang sama. Persib juga juara di Indonesia. Nah, itu kan ketemunya Indonesia nasional ya. meskipun beda ya memang, tapi meskipun skor 8-0 gitu, apa yang bikin Kang Kang Dede dan kawan-kawan masih itu mengenang pertandingan itu selain skornya gitu? Oh ya, saya kira emang sih ya, walaupun gimana juga tetap kita juga menjaga nama baik ya istilah Persib dan nama baik Indonesia juga. Jadi walaupun tapi waktu pas main saya juga tidak ini bakal kalah sekian, enggak. Yang penting kami dan kawan-kawan, saya dengan kawan-kawan itu berjuang benar-benar gitu ya. Tapi emang lawannya di atas ya, dan lawannya juga tidak main-main. Soalnya mungkin ada suntikan dari mana lah saya nggak tahu. Dan saya kira mereka itu main seperti mereka kompetisi di sana di Liga Champion. Ya, dan Persib waktu itu ya emang persiapannya setelah juara kalau nggak salah tahun 94 juara 2 minggu istirahat di rumah, nggak ada latihan, tapi saya tetap alhamdulillah masih latihan. Nah setelah itu kumpul beberapa hari langsung lawan AC Milan itu ya, mungkin juga mungkin kurang siap juga ya, hanya persiapan hanya beberapa hari lah istirahat setelah pesta ya, diarak, setelah diarak pesta 2 minggunya kita main lawan AC Milan. Nah itu yang jadi ini ya, mungkin ya terlalu terbuai dengan pesta itu. Nah itu. Tapi ada nggak Kang momen yang dikenang di pertandingan itu untuk Kang Dede sendiri? Kalau saya sendiri mah tidak ada ya. Soalnya saya kan ngejaga Lentini ya. Lagi bagus-bagusnya saya jaga, dan juga ya AC Milannya juga main betul-betul, tidak main-main. Jadi saya lihat gitu ya. Oh ini betul-betul ini kelas dunia yang saya hadapi. Kan biasanya kalau pemain-pemain dari Eropa datang ke Indonesia hanya main-main kan, hanya dia asal aja, asal hiburan. Kalau AC Milan kan enggak. AC Milan itu ya, terus Eindhoven dulu dari Belanda juga nggak main-main. Jadi memang benar dari itu ada kesannya lah. Bahwa saya ini emang sekarang merasakan di usia saya udah 60, dulu saya suka ngebayang dulu lawan ini AC Milan, saya waktu lawan AC Milan di usia 34 tahun dulu. Saya masih alhamdulillah masih bisa lari-lari ngejar Lentini gitu, walaupun kedodoran. Walaupun setelah main badan sakit-sakit. Kang selama dulu main, mungkin ada pemain yang paling susah dijaga siapa Kang waktu di Liga Indonesia ya? Kalau di Liga Indonesia saya kira dulu sebetulnya kalau secara individu enggak ya, karena mereka kebanyakan itu bola-bola dari gelandang itu, dari tengah. Kalau saya kalau berhadapan satu lawan satu, alhamdulillah ya nggak pernah, jarang lah saya jangan kalah. Tapi kalau gelandang lawannya sudah mempunyai bola, menguasai bola, itu yang sulit. Ya itulah termasuk Betai satu ya. Terus kalau di liga yang lain siapa Widodo, tapi itu juga bola-bolanya dari tengah gitu. Nah itu. Kalau Perserikatan dulu ada sih ya, kalau Perserikatan ya, bukan di Liga, Perserikatan dulu ada sih ini Musimin dari Medan. Itu yang sulit. Dia kadang-kadang saya kecolongan terjadilah gol gitu ya. Pernah, tapi kesananya alhamdulillah saya nggak ini. Saya berikan ini pasti ini ke sini ya, makanya saya selalu menjaganya dengan ketat gitu. Nah, untuk mungkin kita lompat sedikit nih ke Persib yang sekarang. Sekarang kan di posisi akan udah ada Bang Supardi nih, udah cukup lama. Tetapi kayaknya nih setelah Supardi siapa lagi ya kira-kira? Ada Hen, ada Mario Jardel, itu cukupkah gitu?
Saya kira kalau di pemain lokal yang akan bisa ini Supardi, mas, saya kira hand ya. Iya. Tinggal hand-nya aja, dia berani enggak berlatih gitu ya, berlatih nambah lah. Saya kira kalau hand udah pas, cuman kadang-kadang juga setelah dia bagus ngerebut, dia selalu mengasih ini suka kebanyakan ke lawan gitu, nggak akurat. Gitu ya. Tapi kalau dia overlapping, dia mau nguasai bola, saya kira bagus. Dan dia kalau baliknya itu, makanya itu ya, kalau menurut saya itu hand bisa lah menggantikan Supardi ya untuk kedepannya gitu ya. Nah itu. Kalau untuk di posisi back ininya kan, sekarang kan dominan Ardi Idrus gitu. Siapa nih kira-kira yang bisa suatu saat mungkin ketika Ardi Idrus sedang cedera atau akumulasi kartu, siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi Ardi Idrus? Saya kira hand juga bisa ke sana kiri kanan kan ya. Bisa kiri kanan hand juga. Saya kira juga hand bisa juga di sana menggantikan ya. Tapi kalau untuk ya itu kalau cedera ya, kalau misalkan kalau ada apa-apa dengan Ali Idrus. Tapi untuk sekelas Ali Idrus juga cadangannya saya kira masih di bawah lah. Maksudnya ya sedikit sekian persen lah. Saya kira ya Ali Idrus masih satu. Mereka ya saya suka ingat saya lagi muda lah. Dia bagus naik, turunnya bagus. Betul. Dia juga keras main. Dia tidak ada kompromi gitu ya. Dia lugas gitu. Nah itu. Mungkin kalau untuk saat ini Ali Idrus ya mungkin yang menggantikan Idrus saya kira kalau untuk sama dengan itu saya kira masih belum ada untuk menggantinya. Sama dengan Supardi. Walaupun sudah tua tapi dia masih eksis lah, masih bisa ya. Overlapping, dia bolanya juga akurat, dia menjaga lawannya juga bagus dan dia bisa membaca gitu di posisinya gitu. Oh gitu. Tapi secara keseluruhan gimana kan tim Persib untuk dilanjutan Liga 1 nanti? Ini kan ada aturan baru juga nih. Ada tambahan pemain U20 tetapi nggak wajib main asalkan masuk di daftar susunan pemain 2 orang. Nah itu ya. Kira-kira mereka akan hanya jadi penghias daftar susunan pemain atau sebenarnya akan diberi kesempatan oleh Robert Alber? Saya kira kalau yang duanya mungkin ya kalau masalah itu ya, kalau saya kira kalau bagus mungkin juga sama Robert Alber mungkin kalau di dalam latihannya bagus atau nanti dalam uji coba saya kira bisa aja. Ya, saya juga kan pernah. Misalnya nggak pernah masuk line up juga begitu dipasang bagus kan bisa aja menggantikan yang inti gitu. Ya itu tergantung itunya aja. Kalau untuk secara keseluruhan tim Persib untuk saat ini saya kira oke, udah bagus ya. Saya udah lihat dari segala posisi juga saya kira. Apalagi dengan ditangani ya oleh si Abed itu saya kira lebih bagus lagi. Dia pinter mengatur strategi untuk menyerang dan untuk bertahan gitu. Dan setiap pemain juga ya posisi pemain saya kira dengan pemain asing itu saya kira udah klop, udah bisa, udah ini untuk kedepannya saya kira Persib kalau bisa mempertahankan seperti yang kemarin saya kira insya Allah bisa di atas, bisa sampai juara lah ya, bisa sampai di atas ya. Nah itu, yang penting tergantung nanti dari manajemen. Nah dari manajemen jangan sampai ada pelatih nanti pemain yang ya istilahnya begini ya, kalau misalkan, tapi saya kira kalau di profesional nggak ada ya. Saya yang dikhawatirkan nanti ada misalkan pemain atau gimana dikasih misalkan ini kayak dulu kan pernah juga ada juga kasih bonus kalau yang banyak sekali bonus itu yang lain tahu, nah ini yang dikhawatirkan atau ya harus lebih ini lagi dari manajemen harus benar-benar diperhatikan gitu ya harus benar diperhatikan para pemainnya. Nah itu. Kang, jadi pesannya buat pemain muda berarti harus siap-siap soalnya ya kata Kang Dede tadi ada bisa jadi suatu saat ada kesempatan untuk turun, mereka main bagus itu bisa jadi istilahnya tiket buat jadi masuk ke skuad Persib gitu ya Kang ya. Jadi skuad jadi bisa jadi main skuad Persib jadi tim inti. Oh iya, itu jelas. Soalnya contohnya saya dulu, saya waktu usia 20 saya cadangan. Yang saya ini dulu pemain nasional dulu, saya cadangan pemain nasional Kosasi. Tapi sekali waktu Kosasinya cedera, saya masuk, saya lebih bagus. Akhirnya Kosasi dipindah ke posisi yang lain. Nah itu juga termasuk pemain-pemain muda yang sekarang. Itu harus benar-benar siap-siap. Kalau bisa lihat curi. Setiap pemain-pemain cadangan pemain yang inti, dia harus bisa mencuri, dia
permainannya, ya dia keistimewaannya apa, itu harus pinter yang muda. Jadi yang muda jangan asal cadangan, pakai kostum, ya dapat uang, ngelihat ada foto tepuk tangan. Saya kira jangan begitu. Dia harus benar-benar harus siap-siap. Sekali waktu dia dipasang, dia harus bisa menggantikan. Dan insya Allah, ya, kalau pemain muda bisa seperti itu, ya bisa menggantikannya. Tapi kalau pemain muda hanya asal ikut-ikutan saja, dia akan setahun 2 tahun akan bisa diganti lagi dan selamanya akan cadangan dan terbuangnya juga cadangan, bukan pemain inti. Nah itu, mungkin ya itu untuk pemain muda ya. Saya sarankan untuk pemain muda, coba kalian jangan dia harus benar-benar lah. Jangan asal pakai kostum, sana pakai kostum, bangga pemain Persib ya, banyak dilulukan pemain Persib gitu misalkan, semua penonton ya, dia jalan, udah jelas sekarang ya. Sekarang ceritanya udah lain lagi. Dia asal jalan aja kan pemain Persib udah jelas. Dari segala materi dia udah tercukupi. Coba Anda jangan pemain muda jangan sampai terbuai dengan penghasilan. Ya dapat itu, dapat bayar-bayar yang besar itu. Tapi benar-benar berlatih. Jadi harus mempunyai jiwa profesional. Jangan bayarannya aja yang profesional, tapi jiwanya jiwa profesional. Itu betul harus nambah gitu. Yeah. Itu aja. Ya kan, untuk saat ini mungkin kita sudahi karena juga ada waktu. Terima kasih sudah bergabung dengan Tribun Jabar kan. Iya. Semoga ini bukan yang terakhir, ini awal. Nanti kita ketemu lagi. Semangat beraktivitas kembali. Salam buat teman-teman yang juga bergabung dengan Kang Dede di Legenda Persib. Oke. Ya. Baik. Tribuners. Itu perbincangan kami hari ini dengan Kang Dede Iskandar, salah satu legenda Persib. Banyak pesan yang disampaikan juga dari Kang Dede untuk teman-teman yang mendukung sedang berkostum Persib saat ini, terutama para pemain muda. Oke, selamat pagi, sampai jumpa di acara ngobrol berikutnya, Ngobrol Persib Bandung.